Itu nama murid, nama murid. Di depan bang, sebelah kiri bang. Kenapa harus aku? Tunggu ya sebentar ya, kita lagi pembagian. Enggak sih. Shalom Mamang Pendeta Sukanto Limbong, selamat datang di ibadah PA Naposo. Ini kami Naposo dari HKBP Jambi. Salam kenal Amang. Ibadah akan kita mulai 5 menit lagi, jadi mohon maaf ya Amang atas keterlambatan ini. Iya. Oh ya Amang, untuk teknisnya Amang mendengar suara dari sini dengan jelas Amang? Ya, cukup jelas, jernih, bagus. Bagus, oke, terima kasih Amang.
pemuda-pemudi HKBP Jambi. Shalom. Shalom Amang Pendeta. Horas Naposo. Horas. Ya, hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah PA Naposo HKBP Jambi dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, sebelum memulai PA, saya mau ngajak teman-teman coba untuk melihat kanan, kiri, depan, belakang. Adakah wajah-wajah baru? Tolong berikan senyuman terbaik kalian. Sapa mereka, selamat datang di PA. Ayo coba lihat kiri, kanan, depan, belakang. Kasih senyumnya, dada-dada mungkin. Saling kenal ya, karena kita satu Naposo. Ya, teman-teman, berbeda-beda nama kita, tapi kita disatukan dalam satu ikatan Naposo HKBP Jambi. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. HKBP melalui konvensi atau pengakuan iman pada tahun 1996 pasal 1 mengajarkan dan menegaskan secara kontekstual bahwa kita percaya dan bersaksi Allah itu Esa dalam ketritunggalannya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sifatnya tidak berawal dan tidak berakhir. Pengakuan inilah yang menjadi sukacita dan pedoman hidup kita sebagai seorang Kristen. Mari kita muliakan Allah Tritunggal kita. Kita nyanyikan pujian, muliakan Allah Bapa. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Untuk doa pembuka kepada Amang Sirait kami persilakan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan, sekarang kami pemuda-pemudi Naposo Bulung HKBP Jambi akan belajar mengenai firman-Mu yang akan dipandu oleh Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Sukamto Limbung. Kiranya Engkau yang memberkati beliau, Engkau yang memberikan hati pikiran, sehingga kami dapat mengerti ya Tuhan akan firman-Mu, sehingga kami dapat juga menerapkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami di dalam kehidupan kami semakin mengerti, semakin yakin bagaimana menjadi Kristen yang seutuhnya. Inilah doa kami ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Dalam matematika kita belajar 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Lalu bagaimana dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus? Adalah satu Allah. Nah, kita akan belajar pengertian ketritunggalan Allah ini dalam PA kita hari ini, Nato Ludo, Debatata. Sebelum kita mendiskusikan bahasan ini, mari kita nyanyikan pujian. Kita, ku percaya. Bapakku yang kekal. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit berkata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan dengan tema Nato Ludo Debatata yang dibawakan oleh Pendeta Amang Sukanto Limbong. Dan setelah renungan nanti, kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan kepada Amang Pendeta. Amang masih di mute, Amang? Oke. Apakah saya boleh izin melalui hostnya untuk share screen? Bisakah dari saya sini men-share bahan kita? Oke. Baik. Saya
dari secara teknis dalam beberapa menit terakhir setelah lagu yang terakhir belum bisa mendengarkan suara dari sana. Apakah mungkin terputus jaringannya, tapi nanti mungkin sembari berjalan boleh diperbaiki. Mudah-mudahan suara saya bisa kedengaran dengan jelas. Baik, teman-teman, Naposo Bulung HKBP Jambi, kita memasuki pendalaman Alkitab kita. Mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami mengucap puji dan syukur kami yang telah menjumpakan kami di dalam persekutuan pendalaman Alkitab kami, Naposo Bulung Gerejamu HKBP Jambi. Tolonglah kami Bapa supaya sebelum kami membuka firman ini, kami telah terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami. Sehingga dengan Roh-Mu yang kudus, kiranya firman ini leluasa bekerja membaharui kehidupan kami bersama. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Baik, salam sehat, shalom. Kita akan menggumuli pergumulan iman orang percaya mengenai Allah Tritunggal. Mudah-mudahan di layar di sana sudah tampak bisa dilihat oleh teman-teman semua, ya. Saya mulai dengan Allah bukan produk pikiran manusia. Jadi kalaupun Allah disebut Tritunggal, sesungguhnya kalau boleh jujur, Allah tidak dapat dimengerti dengan cara manusia merumuskan Allah. Karena kalau Allah dapat dijelaskan secara logika, maka pada saat itu dia bukan lagi Allah. Dia sudah produk pikiran manusia. Maka kalau kita mau mengenali Allah, kita hanya dapat mengenal Allah sejauh Allah mengenalkannya pada kita. Kita tidak dapat mengerti dengan menggenggamnya pada pikiran kita, tetapi kita dapat mengenali melalui perjalanan dan pengalaman iman kita. Melalui apakah kita bisa mengenali Allah? Pertama-tama melalui iman dan hati nurani kita. Bahwa Allah sendiri telah menyatakannya kepada kita sebagaimana dalam Roma 1 ayat 19-20. Jadi walau manusia yang paling barbar sekalipun, dia menyadari bahwa ada Sang Maha Kuasa di dalam hidupnya. Maka tidak ada ateis murni. Yang ada adalah yang menyangkali keberadaan daripada Allah. Yang kedua, kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, melalui karya-karya ciptaan Allah. Yang ketiga, melalui pengalaman yang sangat pribadi, pewahyuan Allah secara khusus dalam hidup kita. Dan yang paling sempurna, kita bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus itu sendiri. Mungkin teman-teman Naposo pernah mendengar nyanyian ini. Hai dunia, gembiralah. Kalau dibuat notnya, itu menjadi do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jadi Allah dari do yang paling tinggi itu mengambil rupa seorang hamba, ia menjadi sama seperti manusia, ia taat, ia menderita, dan lalu mati di kayu salib. Tapi kemudian lagu itu naik. Sola, la, si, do, supaya tiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Maka kalau kita bicara tentang Allah, pertama-tama harus kita ingat bersama, Allah bukan Allah buatan, tapi Allah itu Allah yang menyatakan dirinya, bukan Allah yang dibuat manusia. Maka Allah bukan patung. Jadi ceritanya Abraham itu pernah punya kisah dengan bapaknya, ayahnya. Tapi ini tidak ditemukan dalam teks-teks Alkitab, ditemukan dalam cerita-cerita di budaya di sekitar zaman Abraham di timur dekat kuno, di sekitaran Mesopotamia. Jadi waktu itu Abraham ini punya ayah, ayahnya itu tukang patung, patung itu adalah
Tuhan-Tuhannya manusia di sekitar mereka waktu itu. Jadi bapaknya ini tukang pahat, tukang patung yang menciptakan patung sesembahan ilah-ilah yang disembah oleh manusia di zaman itu. Lalu suatu ketika ayahnya ini bepergian jauh karena ada perjalanan kunjungan keluarga. Lama dia baru pulang, sekitar seminggu 2 minggu. Begitu ayahnya ini pergi, Abraham ini menghancurkan semua patung-patung itu, berantakan dia. Pulanglah bapaknya. Dia melihat ini patung yang dikerjakan bapaknya ini sudah hancur semuanya. Dia nanya, siapa yang bikin ini? Lalu Abraham bilang, waktu bapak pergi, semua Tuhan yang kau patungkan ini bapak berantam mereka. Jadi saling menyerang, saling berperang. Lalu bapaknya bilang, bohong kau. Patung ini tidak bisa bicara. Patung ini tidak bisa berperang. Patung ini tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata, Abraham berkata, loh, kalau memang dia tidak bicara, tidak bergerak, tidak bisa berbuat, mengapa kau menyebut dia Tuhan? Nah, disitulah kemudian titik balik bagi Abraham. Maka kemudian dia bukan mengenal Allah yang dibuat oleh pikiran manusia, dibuat oleh imajinasi manusia, tetapi Allah yang diperkenalkan, Allah yang memperlihatkan dirinya, Allah yang mengenalkannya contoh kepada Musa. Cerita mengenai semak yang terbakar itu di Keluaran 3. Akulah Allah ayahmu, kata Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Sampai kemudian dia diutus nih. Pergilah kau, katanya. Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus Itulah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Maka kita hanya boleh mengenal Allah sejauh Allah mengenalkannya pada kita. Karena segitiga Tritunggal tidak akan bisa menjelaskan Allah. Tetapi Allah bisa masing-masing. Ayo kita baca 1 Yohanes 5 ayat 7 secara bersama-sama. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Saya ulangi. Dan ketiganya adalah satu. Mungkin Anda mulai bingung memahami ini. Saya kasih tahu pertama-tama dulu. Dalam Perjanjian Lama, Alkitab dibuka dengan pada mulanya Allah. Maka Allah adalah Allah yang independen, yang tidak tergantung pada rumusan matematika, Allah yang bebas, yang tidak digenggam oleh logika, maka secara mutlak keberadaannya, hidupnya adalah independen. Pikirannya, rencananya, kehendaknya, tindakannya independen. Maka segala sesuatu ada hanya melalui Dia dan segala sesuatu tergantung pada Dia. Maka kalau logika kita tidak bisa menangkap Allah, menggenggam Allah, pikiran kita tidak bisa menampung kealahan daripada Allah itu dengan cernaan logika, jangan salahkan Allah. Karena memang Allah independen. Dia tidak harus masuk di otak. Dia tidak harus muat di pikiran kita. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya Allah disebut Allah itu satu dari sejak semula. Perjanjian Lama mengatakan Allah itu Esa. Di Ulangan 6, dengarlah hai orang Israel. Inilah kalau di gereja pengakuan iman rasuli tiap minggu kita sebut.
inilah syema mereka, inilah kredo mereka, pengakuan iman mereka. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tadi oleh MC sudah dibacakan konvensi yang diimani oleh HKBP tentang Allah. Allah itu Esa. Allah itu satu, itu menunjukkan ketunggalan Allah. Ada banyak ayat Alkitab yang menjelaskan Allah itu tunggal. Allah itu Esa sebagaimana disebut kembali di dalam hukum Taurat. Maka menduakan Allah itu pelanggaran terhadap hukum Taurat. Kalau kita pernah belajar patik nidebata, menduakan Allah, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu. Bahwa menduakan Allah itu bahaya besar. Sehingga dosa yang sangat dibenci oleh Allah adalah menduakan Dia. Jadi Allah itu tunggal. Allah itu Esa. Namun, ini harus diketahui anak-anak muda. Ada kejamakan dalam diri Allah. Maka kalau kita ingat di liturgi Natal, sekolah minggu bisa sering bilang ini. Tolema, tatopa majolma, tumiru rupata, tudus tu pangalahota. Baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ada kekitaan dalam diri Allah. Jadi, maka disebut di Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi ada kekitaan dalam diri Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ada kejamakan dalam diri Allah. Dan kalau Allah disebut dalam bahasa orang Ibrani, namanya Elohim, itu adalah jamak, bukan Eloha, tunggal. Jadi kalau disebut Allah dengan Elohim, kata itu dengan sendirinya adalah kata jamak. Ada kejamakan dalam diri Allah. Maka penggunaan kata Elohim untuk Allah itu adalah bentuk jamak yang sebenarnya bentuk tunggalnya adalah Eloah. Tetapi dalam perjanjian lama, Allah dengan kata tunggal Eloah hanya digunakan sebanyak 250 kali, sedangkan kata jamak Elohim itu digunakan sebanyak lebih dari 2.500 kali. Penggunaan kata jamak yang jauh lebih banyak ini sangat menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Termasuk dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ada kejamakan dalam ketunggalan Allah. Maka tadi sudah dimulai oleh MC kita. 1 tambah 1 tambah 1 dimanapun itu 3. Kalau bilangan tingkat, tapi jangan begitu. Bilangan itu ada namanya bilangan kesatuan. Maka kapan dan dimanapun 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Jadi kalau Anda dipergumulkan oleh orang, kenapa Tuhanmu 3? Katakan 1. 3 karena Bapa, Anak, Roh. 1 tambah 1 tambah 1. Katakan
Jangan salah, bro. Tidak semua bilangan itu bilangan tingkat. Ada bilangan kesatuan. 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Mungkin dia tidak paham. Katakanlah misalnya seperti teh manis. Teh manis itu 1. Tapi yang membentuknya hakikatnya 3. Gula, air, teh. Tiga-tiganya bekerja bersama. Kalau kita minum teh manis, kita tidak bisa memisahkan mana gula, mana air, mana teh. Kita tidak bisa mengatakan saya gulanya dulu, gitu. Lalu dikunyahlah gulanya, lalu diminum airnya, baru dicicip tehnya, lalu digoyang-goyang, maka jadilah teh manis di dalam perut. Tidak. Kalau Anda punya tamu, punya partandang, Bang, mau minum teh manis ya Bang? Boleh Dek, katanya. Ini Bang, suap dulu gulanya. Nah ini, sekarang telan tehnya, baru minum air putihnya. Ya dia tidak akan mengatakan itu teh manis. Dia mengatakan, kamu Dek, kok manis-manis tapi kok kayak ada sakit ya? Mental atau gimana? Kena mental atau apa ini? Bisa begitu. Atau, kalau Anda dengan 2 penjelasan itu, dan lagi-lagi saya harus ulangi, apapun penjelasan Anda, itu tidak akan cukup menjelaskan Allah. Karena terlalu ajaib, terlalu besar, Allah bisa digenggam oleh rumus matematika, Allah terlalu sederhana, kalau bisa dijelaskan dengan teh manis. Ini hanya sarana ilustrasi yang sebenarnya tidak sangat bisa mewakili kealahan dari Allah Tritunggal itu. Maka yang paling sederhana adalah lihat matahari. Kalau Anda 2 yang tadi tidak paham, kita lihat apa yang dikatakan oleh Tertullianus, seorang bapak gereja menjelaskan Allah Tritunggal. Lihat matahari. Ada 3 hakikatnya. Pertama, mataharinya sendiri, apinya, tubuhnya itu. Yang kedua, cahaya. Dan yang ketiga, panasnya. Mohon izin, apakah kedengaran dengan baik? Aman, Amang. Oh ya, soalnya ada feedback ke sini tapi bukan ya. Baik, puji Tuhan. Nah, matahari itu dia tetap di sana. Tapi cahaya itu, anak itu datang ke sini. Dan hangatnya itu, panasnya itu bisa kita rasakan di sini. Jadi Bapa tetap dalam kemahakuasaannya dalam surga itu, cahaya itu dia nyampe ke bumi. Jadi ada kala cahayanya bisa kita lihat, kita rasakan, tapi panasnya enggak ada. Ada kalanya cahaya dan panasnya tidak ada, tapi mataharinya tetap ada. Ada kalanya cahayanya enggak ada, tapi panasnya terasa. Saya enggak tahu Jambi yang lebih dominan mana, cahayanya atau panasnya atau dua-duanya. Saya belum pernah mampir ke sana. Tapi itulah cara kita mengenali Allah. Walau kembali lagi, matahari ini pun tidak bisa menjelaskan sepenuhnya. Jadi kalau Anda bertemu orang menyoal Tuhanmu 3 atau 1, dia kamu tolong, dia kamu jelaskan, dia tidak paham, ingat satu hal. Satu-satunya cara mengenal Allah adalah mengimaninya. Jadi kalimat terakhir yang harus Anda katakan, ya sudah bro, imani dululah, baru kamu akan paham. Imani dululah maka kamu akan mengerti. Seperti itu. Nah, Allah Bapa disebut Allah yang menciptakan, memelihara, dan memerintah segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan dari awal hingga selama-lamanya.
Allah Bapa menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, juru selamat manusia. Dan dia memeteraikan keselamatan itu melalui rohnya, Roh Kudus. Dengan demikian kita dimampukan berseru, ya Bapa kepadanya. Allah Bapa yang menyediakan semua yang diperlukan manusia dalam hidupnya melalui cara yang dimengerti dan tidak dimengerti oleh manusia. Allah Anak adalah Yesus Kristus. Inilah penyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia yang dilahirkan oleh Maria, yang dikandung dari Roh Kudus sebelum dia mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia memperdulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu. Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Sedangkan Allah Roh Kudus adalah penyataan Allah melalui rohnya. Di dalam kepribadiannya, ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Allah Anak dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia ini. Jadi kalau Yesus Kristus dulu 2000 tahun yang lalu ada, katakanlah misalnya dia di Bethlehem, di Yerusalem. Hari ini Roh Kudus ada di gereja Jambi, ada di hati Anda, ada di kehidupan kita. Walau kita tidak bisa balik 2000 tahun ke Yerusalem, walau kita bukan orang Bethlehem, tapi kemudian hari ini kita merasakan, mengalami hadirat Allah itu sendiri. Maka kalau kita lihat di Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Maka Allah Anak di dalam dan keluar dari Allah Bapa, dari kekal ke kekal. Maka kita tidak seperti saksi Yehova yang mengatakan Yesus itu Allah kecil, Allah Bapa itu Allah besar. Tidak. Allah Anak ada di dalam Allah Bapa. Allah Anak ada di dunia ini, keluar dari Allah Bapa. Tetapi Allah Anak itu ada dari kekal ke kekal. Roh Kudus juga berasal dari Allah. Roh Kudus berasal dari Allah Anak, dari kekal ke kekal. Maka disebut Lukas 11 ayat 13. Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka kalau kita simpulkan, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka sesungguhnya Dia adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Maka dalam keesaan itu ada Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal aku, mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus, yang telah engkau utus. Jadi satu-satunya Allah yang benar, katanya, itu Esa. Tetapi mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi dalam keesaan itu ada Yesus. Sehingga Allah orang Kristen bukan tiga. Allah orang Kristen itu satu. Tetapi mengandung tiga penyataan. Maka di agenda HKBP,
selalu ibadah kita disebut di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Amang. Nah, teman-teman Aposo, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Amang mengenai ketritunggalan Allah. Sekarang dibuka ruang diskusi ya Amang untuk tanya jawab. Jika ada teman-teman Aposo yang mau bertanya ke Amang Pendeta, diberi waktu. Adakah yang mau bertanya dari teman-teman? Ya, nanti yang mau bertanya boleh maju ke depan, kita pakai mic yang di tengah. Ayo teman-teman, kan topik ini kan isu ya, susah untuk dimengerti, susah untuk dijelaskan. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan, mumpung Amang masih di sini. Adakah? Nanti kita buka 2 sesi pertama 3 penanya dulu. Iya, masih malu-malu ya. Boleh Kak. Silakan maju ke depan Bang. Pakai mic yang ini ya. Shalom Mamang, shalom kakak abang semua dan teman-teman sekalian. Ya sebelumnya bersyukur untuk PA hari ini Amang sudah menjelaskan kepada kami semua tentang Allah Tritunggal. Dan saya ada beberapa pertanyaan juga mengenai apa yang telah Amang jelaskan tadi. Dan juga ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh teman-teman kami, saudara kami yang dari yang sebelah gitu Amang. Dan ini juga membuat keraguan-keraguan bagi kami yang mengimani Tuhan Yesus Kristus. Dari Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya ingin bertanya, kenapa harus ada 3 nama yang menjadi satu gitu? Kenapa tidak hanya satu saja? Contohnya hanya Allah. Nah, kenapa harus ada 3? Dan apakah ada tugasnya masing-masing antara 3 ini gitu Amang? Karena seperti contoh analogi dari Amang tadi juga antara gula, air, dan teh. Gula itu berbeda dengan air dan air berbeda dengan teh. Begitu juga satu sama lain antara 3 itu Amang. Tapi ya memang kalau digabung menjadi satu, ya memang menjadi satu. Cuman antara gula, teh, sama air itu kan berbeda gitu Amang. Nah ini yang sering dipertanyakan sama teman-teman saya, teman-teman kami, yang menjadi keraguan lah bagi kami gitu. Dan pertanyaan kedua Amang, supaya bisa sekalian juga, kan ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra ini kan berarti Tuhan Yesus Kristus ya Amang. Untuk jemaat-jemaat perjanjian lama, apakah mereka sudah mengenal Allah Tritunggal atau tidak? Bagaimana mereka mengenalnya itu, Amang? Dan ini ada satu pernyataan yang saya tanyakan. Saya pernah dengar kalau semakin sulit kita menjelaskan Allah Tritunggal, semakin sulit kita menjelaskan, mendeskripsikan Allah itu Tritunggal atau Allah itu siapa ke teman-teman kita atau ke saudara-saudara kita yang di sebelah, semakin sulit kita menjelaskan itu, maka itu menjelaskan bahwa dia itu benar-benar Tuhan gitu. Jadi tidak bisa dideskripsikan oleh manusia, tidak bisa dideskripsikan oleh kata-kata. Itu yang membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Sekian dari pertanyaan saya, Amang. Terima kasih. Shalom. Ya, ditampung dulu pertanyaannya. Tadi ada 3 pertanyaan. Ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Ya, boleh. Silakan. Shalom Amang.
Saya ingin bertanya, seperti slide yang Amang tampilkan tadi, Amang mengatakan bahwa Allah tidak dapat dimengerti secara logika. Lalu Amang, apa yang terjadi atau apa dampaknya ketika kita salah memahami pengertian tentang ketritunggalan Allah? Terima kasih Amang. Oke, satu lagi boleh teman-teman? Dari yang di depan ada? Kak Novi, boleh ke tengah? Shalom Amang, saya Novi. Yang mau saya tanyakan adalah, saya itu guru sekolah minggu Amang. Jujur, secara saya pribadi, bahwa ketika saya menyampaikan firman kepada anak-anak, saya kurang mampu, seperti yang Amang buat tadi, bahwa Tuhan itu tidak, Allah itu tidak bisa dimengerti dengan logika gitu Amang. Jadi sehingga saya pun sampai sekarang saya sejujurnya bahwa saya belum bisa benar-benar pasti menjelaskan kepada anak-anak gitu Amang. Saya butuh informasi yang bisa, karena memang akal pikiran anak-anak masuk ke metode remaja lalu kena poso itu pasti beda pemikirannya Amang. Sehingga karena memang tidak bisa dijelaskan secara logika gitu bagaimana saya menjelaskan kepada anak-anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Novi. Jadi Amang kalau saya rangkum pertanyaan pertama, kenapa harus ada 3 nama, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kenapa tidak satu penyebutan saja? Dan untuk Allah pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus, di perjanjian lama tidak disebutkan karena Yesus baru lahir di perjanjian baru. Bagaimana jemaat perjanjian lama bisa mengenalnya? Kemudian bagaimana cara menjelaskan kalau Allah itu tidak bisa dideskripsikan, maka itu membuktikan Allah. Bagaimana pernyataan ini dijelaskan? Kemudian jika memang ini adalah sesuatu yang penting, bagaimana jika kami salah mengerti tentang Allah Tritunggal? Apa akibatnya? Mungkin gitu ya tadi ya. Yang terakhir, bagaimana menjelaskan hal yang rumit ini ke anak-anak sekolah minggu? Karena di sini ada juga pelayan guru sekolah minggu. Ya, terima kasih Amang. Boleh dijawab. Terima kasih. Saya informasikan dulu di awal, kita buat ini serileks mungkin. Metode PA-nya saya buat ayatnya di tengah tadi ya, karena ada beberapa sebenarnya metode pendalaman Alkitab. Kita membahas topik, baru kita menemukan ayat. Jadi topiknya tentang ketigaan Allah dalam ketunggalannya, gitu. Ketigaan Allah itu dalam keesaan, lalu kita masuk ke dalam ayatnya di dalam. Jadi sengaja kita masuk ke sana. Kemudian kenapa kita ini sebelum menjawab pertanyaan rekan-rekan tadi, kenapa kita tidak fokus ke ayat 8? Karena mestinya ayat 8 juga menjadi bagiannya. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, katanya kan, yaitu roh dan air dan darah. Nah itu, dan ketiganya adalah satu sebenarnya paralel dari yang di atas, tapi supaya ini tidak terlalu susah kita tangkap, kita fokus dulu dari ayat 7-nya. Nah, sekarang kenapa harus ada 3 nama? Sebenarnya Allah itu Allah yang sangat, bagaimana dibilang ya, yang sangat memahami kemanusiaan kita, keberadaan kita. Saya minta Ito MC coba buka Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1 bacakan, atau siapa yang bisa mengakses mikrofonnya boleh dibacakan untuk kita. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Terus ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.
Terima kasih toh. Jadi Allah itu seperti mama yang kalau dia bicara sama anak bayinya, anak kecilnya tentu dengan caranya sendiri. Misalnya kalau mama mau ke pasar, dia akan bilang, anak mama yang baik, mama ke pasar dulu ya. Dia akan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh manusia, yang dimengerti oleh anaknya. Kalau mama bilang, anak mama yang baik, mohon perhatian, izin sebentar, karena kulkas kita semua sudah kosong, barang-barang kita sudah tidak ada lagi untuk dimasak, bahan-bahan, izin mama sebentar ke pasar. Itu anak bukannya malah izin, itu malah nangis duluan. Gitu. Jadi Allah itu selalu datang dengan pelbagai cara, dengan bahasa yang bisa ditangkap, dimengerti oleh manusia. Seperti itu dulu poin pertama. Jadi maka dia memilih nama-nama atau keberadaan yang bisa diselami, dipahami, diikuti, diterima oleh manusia itu. Contoh, dia disebut putra. Tadi saudara penanya mengatakan bapa putra, anak putra. Jadi kalau di bahasa Indonesia memang putra ini seperti generasi kedua. Jadi kalau ini generasi bapak, ini generasi anak. Tapi jangan dibaca seperti kita membaca di zaman kita di budaya modern. Bukan. Kalau disebut misalnya anak manusia, berarti dia itu, atau maaf nih, anak Allah, berarti dia itu benar Allah. Jadi bukan generasi kedua dari Allah, bukan. Dia tetap Allah, maka disebut semarga. Dan kalau disebut, kalau penanya tadi misalnya marga apa itu ya? Marga apa penanya tadi yang cowok? Simanjuntak. Iya, jadi kalau disebut Anda itu peparan Simanjuntak itu kan pas. Bahwa status Anda itu, Anda asli banget Simanjuntak. Nggak bisa digugat itu. Karena Anda anak Simanjuntak. Jadi kalau disebut di situ anak manusia, dia anak Allah, tapi anak manusia, dia Allah, tapi dia benar-benar manusia. Jadi dia Allah itu memakai apa yang bisa dipahami dan dimengerti oleh manusia. Sama juga seperti roh itu, Roh Kudus itu. Ia seperti katakanlah napas, nefes, gitu. Dia dapat dirasakan, tapi tidak dapat disentuh, dipegang, digenggam, tidak bisa dikiloin gitu. Tapi bisa dirasakan. Dan bisa masuk di mana dan kapanpun. Itulah yang bisa dikenali manusia dengan keterbatasannya sebagai manusia. Jadi kenapa harus ada 3? Karena manusia itu harus mengerti. Lebih mudah mengikuti dan memahami. Apakah fungsinya memang ada 3? Benar. Ada juga fungsinya 3. Sudah kita baca tadi di konfesi HKBP, pengakuan iman HKBP. Dikatakan Allah itu pencipta. Walau dia bersama-sama dengan anak dan roh. Tetapi anak itulah penebus, penyelamat. Karena kalau dia tidak jadi manusia, nanti nggak bisa dia menebus manusia. Karena yang bisa menebus misalnya orang, ya gantinya harus orang. Ya masa orang diganti sapi gitu. Jadi dia yang bisa menggantikan manusia, maka dia menjadi manusia. Maka fungsi sang anak itu lebih kepada penyelamatan, penebusan itu sendiri. Roh Kudus itu yang menuntun. Kita nggak akan bisa mengenali Allah,
menyadari keberadaan Allah, mengerti Allah, kalau bukan hanya karena Allah itu sendiri melalui rohnya. Jadi dialah yang paling bisa mengarahkan hati kita, menuntun hidup kita. Nah, sekarang kalau kemudian kita di dalam perjanjian baru mengenal nama Yesus, bagaimana mereka dalam perjanjian lama? Jadi Yesus di perjanjian baru itu adalah penyataannya. Tapi apakah Yesus sudah ada di perjanjian lama? Kita harus mengatakan sudah, karena dia dari kekal hingga kekal. Tapi apakah dikenal sebagai Yesus? Tentu tidak. Tetapi keberadaan Allah, kekitaan dalam diri Allah, ketigaan dalam diri Allah itu sudah dikenal, sudah dipahami oleh mereka. Maka sebelum perjanjian baru pun mereka sudah bilang Elohim, bahwa ada kekitaan dan kejamakan dalam diri Allah. Dan itu hanya boleh dikatakan oleh Allah. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Hanya Allah yang boleh mengatakan kekitaan itu ada pada dia. Maka jangan nanti kembali kemudian berdoa, kami berdoa kepada kalian gitu. Enggak, hanya Allah yang mengatakan kekitaan itu pada dirinya. Kita tidak bisa, saya tadi malam berjumpa dengan mereka, Bapa, Anak, dan Roh. Tentu tidak, itu keliru. Ketiga, semakin sulit dijelaskan, itu semakin menandakan bahwa ia memang adalah Sang Maha Kuasa. Saya memang juga sependapat dengan itu. Karena Allah tidak bisa digenggam oleh logika. Maka hati-hati kalau Allah terlalu mudah dijelaskan. Jangan-jangan itu adalah produk pikiran manusia. Diciptakan lalu dibuatkan menjadi Tuhan. Bagaimana kalau kita sampai keliru, sampai salah mengerti? Maka saya hanya katakan kepada itu yang bertanya tadi, penanya kedua, memang Allah tidak dapat dimengerti. Jangankan memilih Tuhan itu, memilih tomat pun kita bisa salah. Kita kira itu bagus, ternyata busuk di dalam. Jadi memang kita tidak akan pernah bisa memilih siapa Allah kita. Hanya karena dialah yang pertama-tama telah memilih kita, menjadikan kita anaknya, dan dialah yang menerangi hati dan pikiran kita, mengenalkan dia melalui perjalanan-perjalanan hidup kita. Jadi saya suka bilang sama Naposo, jangan terlalu bangga dengan lagu yang biasa kalian nyanyikan itu. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. No. Tuhan berbicara kepada Anda bukan karena Anda sudah terlalu siap. Sebenarnya kita tidak pernah siap. Allah lah yang menginisiasi, mengenalkan dirinya kepada kita. Bukan karena kita. Jangan mengira kalau Anda berdoa lantas karena doa kita lah maka Tuhan mau berbuat baik, menolong dan mengasihi kita. Benar kita harus berdoa. Tapi bukan karena bujuk rayu kita. Tapi karena cintanya jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari doa-doa kita. Maka apa yang diharapkan? Supaya tidak keliru. Pertama, itu selalu bersekutu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa mengajar, mendidik, mengarahkan, atau menuntun, membetulkan kita dari kesalahan. Jadi misalnya, kesusahan sehari cukuplah sehari, kata Matius 6 ayat 33. Ya janganlah kesusahan sehari dipikul sebulan. Itu sudah pasti melenceng, itu sudah pasti keliru. Allah tidak mengenalkan cara kelola yang seperti itu. Kita diajari kesusahan sehari cukuplah sehari. Tapi banyak Naposo Bulung, kesusahan sehari dipikul 3 tahun. Mantan tidak dibuang pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan disimpan-simpan di dalam hati. Sampai kemudian kita pahit. Kesusahannya itu terus dipikul. Itu baru apa katanya? Baru-baru. Tinggal di mana?
Di Indonesia lah, masa di Amerika? Enggak itu, maksudnya rumahnya di mana? Ditinggal lah, enggak dibawa-bawa gitu. Hanya karena enggak move on. Hati-hati, mau anak malaikat pun datang mendekati engkau, dia akan cepat-cepat berdoa, Tuhan, lebih baik jomblo seumur hidup daripada sehari hidup dengan itu ini. Mungkin dia akan berkata begitu. Jadi, bagaimana kita supaya tidak salah? Ya selalu bersekutu dengan dia. Akrab dengan dia. Karib dengan dia. Dan jangan salah, Allah hanya bisa dikenal sejauh dia mengenalkan dirinya pada kita. Pernah suatu ketika, kalau kalian pernah dengar nama Martin Luther, ditanya oleh orang yang usil bertanya kepada dia, Martin Luther, Allah kan sudah ada sebelum penciptaan berlangsung. Iya, kata si Martin Luther. Pertanyaan saya, ngapain Allah sebelum penciptaan? Dijawab sama Luther, mengarit-arit lidi, katanya. Tahu lidi? Sapu lidi. Apa sudah ada lidi? Sudah. Buat apa dia mengarit-arit lidi? Untuk mencambuk orang yang seperti kau, pertanyaannya, katanya. Jadi dia menjawab itu dengan canda, karena memang kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak dia kenalkan pada kita. Jadi hidupi, kenalilah Allah sejauh dia mengenali kita, mengenalkannya pada kita. Bukan karena kita bisa menggenggam, tidak. Itu Novi, guru sekolah minggu. Bagaimana kita bisa menjelaskan Allah kepada anak-anak? Pertama-tama, saya hanya bisa mengatakan, cara yang paling efektif menjelaskan Allah kepada anak-anak adalah melalui kehidupan kakak sendiri. Kehidupan abang-abang, kakak-kakak, guru-guru sekolah minggunya. Yang paling efektif menjelaskan adalah tutur kata, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Coba, bolehkah operator kita ini layarnya agak di zoom supaya saya bisa lihat sebentar saja. Ditarik lebih saya bisa melihat semua. Boleh kita buat sebuah gerakan ya. Dilepaskan dulu semua apa yang ada di tangannya. Oke. Full ke monitor ya Bang ya, Kak ya. Oke. Dipastikan tangannya bersih ya semuanya. Jadi karena kita masih di protokoler pandemi, nanti nggak usah sampai kena, searah saja ya. Oke, mari ikuti saya. Apa yang saya bilang diikuti. Kalau saya bilang mata misalnya, nggak usah sampai kena matanya. Pokoknya diarahin aja gitu. Yuk, 1, 2 ya, telinga. Oke. Leher. Oke. Rambut. Oke. Dagu. Dagu. Dagu, dagu. Ada terlambat tadi. Di sebelah udah aman semua? Boleh? Saya belum lihat dari sini. Dagu, dagu. Kan ternyata lebih banyak orang yang mengikuti apa yang saya gerakkan. Padahal saya ucapkan dagu, tapi tangan saya lebih mudah diikuti orang. Terima kasih operator kita yang baik. Boleh dibalikin lagi. Jadi cara yang paling mudah menjelaskan siapa Allah kepada orang Kristen, non-Kristen yang belum mengenal Tuhan atau yang sudah lama mengenal Tuhan adalah kehidupan kita sendiri. Anak-anak itu tidak membaca Alkitab, tapi dia bisa membaca Alkitab melalui kehidupan kita, melalui tindakan dan perilaku kita. Tapi saya tahu, mungkin yang itu Novi maksud, lebih dari sekedar kehidupan yang kita kenalkan, Allah yang melalui kehidupan kita kenalkan. Melalui apakah, dengan metode apakah kita bisa menjelaskan Allah kepada anak-anak? Pertama, tuntun anak-anak rajin membaca Alkitab. Rajin membaca Alkitab. Karena yang paling bisa menjelaskan anak itu siapa Allah adalah Alkitab sendiri. Bukan guru sekolah minggu. Bukan pendeta. Bukan sintua. Yang paling bisa menjelaskan siapa Allah pada mereka adalah firman Allah. Kedua, bahwa mereka mengenal Yesus sedalam-dalamnya. Karena yang paling mudah
memahami dan menjelaskan siapa Allah adalah melalui Yesus Kristus. Maka mengenal Yesus itu akan sangat menolong mereka untuk mengenal Bapa dan Roh Kudus. Jadi itu tips kedua. Yang ketiga, bila dalam menjelaskan Tritunggal misalnya, mereka kewalahan, mungkin kita bisa pakai medium seperti tadi. Apakah 1x1x1, apakah teh manis, apakah matahari itu. Tetapi intinya Allah itu tetap satu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Amang untuk penjelasannya, sangat menjelaskan kepada Naposo. Nah, teman-teman ada lagi yang mau bertanya kepada Amang? Ya, silakan Kak. Izin bertanya, Amang. Tadi saya tertarik terkait pembahasan tentang Roh Kudus. Roh Kudus kan yang diutus Bapa untuk mengajarkan dan mengingatkan kita akan apa yang ada di firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan pemahaman terkadang banyak dari kita yang kayak berhubungan dengan suara hati lah, Amang. Roh Kudus berbicara pada kita, jadi kita menafsirkan sendiri. Itu Roh Kudus tuh yang ngomong gitu kan. Nah, bagaimana pemahaman yang seperti itu, Amang? Karena bisa saja kita salah akan pengertian itu. Kita seakan-akan itu Roh Kudus yang ngomong sama kita, padahal itu akal pikiran kita sendiri dan apa yang memang termindset di kita gitu. Bukan Roh Kudus yang menyampaikan, mengingatkan atau membimbing kita. Mungkin itu, Amang. Terima kasih. Terima kasih ya. Silakan, Bang. Oke, shalom, Amang, salam kenal. Diskusinya menarik, luar biasa. Saya berharap juga mungkin nanti ke depannya PA-nya bisa sedemikian menariknya untuk tema-temanya sehingga memang kita bisa terundang hadir untuk kegiatan seperti ini. Oke, tadi Amang ada insight-nya bahwa kita percaya bahwa tiga peranan Tritunggal tersebut mempunyai peranan tersendiri gitu. Allah sebagai pencipta, kemudian Allah Anak sebagai penebus kita, dan kemudian Roh Kudus adalah sebagai penuntun kita. Nah, Amang, dalam hal kita meminta sama Tuhan, dalam hal ini adalah berkomunikasi, berdoa, selayaknya sebenarnya Amang, kita meminta kepada Tuhan dalam berdoa, apakah kita berdoa kepada Tuhan Allah sebagai pencipta atau ketiganya. Karena terkadang pun kita berdoa diakhiri demi nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, seperti itu. Seperti apa itu? Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan sudah. Ada lagi? Ya, boleh Bang. Cek, shalom. Terdengar suara saya, Amang ya? Shalom, terdengar. Ya, shalom teman-teman, Amang semua. Nama saya Morris Padang. Di sini saya mau bertanya, izin sambil lihat HP, Amang ya? Ya. Ya. Jadi ini dari pengalaman pribadi juga sih. Jadi ada yang pernah bertanya seperti ini dari kubu sebelah ya, kubu oposisi lah kita bilang. Oke, mereka bertanya tentang Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari itu, izin membacakan Amang ya? Ya. Ya, tetapi tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, ini jadi pergumulan sih waktu itu. Salah satu yang membuat saya ingin mendalami terus. Karena mereka bertanya, kok bisa Yesus nggak tahu gitu loh. Bapak yang tahu, berarti bukan gitu loh. Apa yang membuat perbedaannya itu? Mungkin Amang bisa menjelaskan lagi secara lebih rinci ke kami, seandainya bukan untuk membalas mereka, menjawab mereka, tapi untuk diri kami sendiri. Terima kasih Amang. Oke, itu dulu ya teman-teman. Jadi Amang ada 3 pertanyaan. Bagaimana kita membedakan suara Roh Kudus dan suara hati kita? Yang kedua, bagaimana kita berdoa kepada siapa? Allah Pencipta, Penebus, atau Allah Roh Kudus? Dan yang terakhir, apa makna Allah pun tidak tahu di dalam Matius 24 ayat 36. Ya, demikian Amang.
Baik, terima kasih. Ini senang sekali. Biasanya PA-PA di gereja Naposo itu agak 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 apa gitu yang enggan, agak malas bertanya. Kalau di sini kita senang bisa diskusi lebih banyak dan mudah-mudahan suasana seperti ini tetap dijaga karena Anda lah HKBP. Kami hanya pengen satu hal, bahwa kalian selalu dapat memastikan bahwa adik-adik kita sekolah minggu dan generasi seterusnya tetap dapat menjadi HKBP kemudian. Itu melalui gairah dan semangat kita. Ayo kita rebut terus gairah ini, kita rawat, kita jaga supaya ke depan gereja kemuliaan Allah semakin berkembang, bertumbuh dalam kehidupan kita. Itu yang pertama tadi menjelaskan. Saya minta tolong apakah MC atau siapa, tolong dibacakan 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Oke. Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oke, terima kasih Toh. Bahwa harus diuji. Jadi tidak bisa lantas semua hal, ini suara Roh Kudus. Pertama-tama yang paling bisa menjaga yang seperti itu adalah menjernihkan nurani. Jadi begini katanya ya, ada tiga lapisan. Pertama, setiap informasi yang datang dari luar itu masuk ke pikiran kita. Tapi kadang sebagian masuk ke hati. Tapi yang paling intinya itu, yang paling bagusnya itu masuk ke nurani, ke yang paling dalam. Jadi kalau dibikin 3 bulatan, nurani itulah yang paling dalam. Jadi kalau ini biasa dibohongi gitu ya. Ada kawan misalnya dia 3G, tahu 3G? Gonta ganti gitu deh gitu. Kalau pacaran pokoknya setia gitu, tapi setiap tikungan ada gitu. Itu otomatis nuraninya itu bisa berbeda dari orang yang membisahkan dan membiasakan hidupnya setia. Orang yang suka misalnya tipu-tipu, bohong-bohong gitu, itu nurani bisa menjadi tercemari. Suara hati itu bisa kurang bening, menjadi kurang jernih. Mana tanda kita masih sejalan dengan nurani? Misalnya ketika kita mau curang, mau melakukan kejahatan, mau melakukan yang enggak benar, kita enggak nyaman. Itu nurani masih kerja. Suara hati itu masih bunyi. Nah, bagaimana itu harus diuji? Pertama-tama setiap roh itu berpadanan dengan Alkitab. Saya harus berani mengatakan itu. Apa yang diilhamkan oleh roh, itulah yang tercatat di Alkitab. Maka kalau ada kita menengok sekarang, kejadian-kejadian yang berbeda dari Alkitab, hati-hati untuk mengatakan jangan-jangan itu bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudis misalnya. Tiba-tiba orang menggelepar-gelepar. Di mana di Alkitab ada orang menggelepar-gelepar? Lalu dibilang kan pekerjaan roh tidak bisa dibatasi. Yang bekerja di dalam roh mengilhamkan Alkitab itu, yang bekerja di dalam Alkitab adalah roh yang mengilhamkannya. Maka ketika itu tidak terlihat dalam firman Allah, maka ujiannya mungkin harus kita pertanyakan kembali. Maka alat uji yang paling mudah adalah melihatnya dalam firman Allah. Mana ini dari Tuhan atau dari setan? Kalau kita sudah diajari membalas yang jahat dengan yang jahat, itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Kalau kita sudah diajari misalnya putus asa, lalu kemudian kita menjadi pahit dan yang lainnya, itu sudah pasti bukan dari Allah. Kalau kemudian kita sudah diajari untuk menipu, berbohong, melakukan kecurangan, itu sudah pasti bukan dari Allah. Kita melihat tujuan daripada
apa yang disuarakan dalam hati kita itu. Jadi kalau kita belajar bersekutu terus dengan roh itu, maka kemudian kita akan bisa mengenali apa yang itu roh dari Allah atau bukan. Saya kasih contoh. Kalau kalian misalnya berteman, akrab dengan seseorang, kalian pasti tahu banyaklah soal dia. Gak usah dia ngomong, kita tahu dia lagi sedih. Lu kenapa ses? Gak apa-apa gitu. Ada masalah gitu. Enggak. Gak apa-apa kan? Enggak gitu. Itu bisa kita baca. Karena kita akrab sama dia. Maka tinggal nanti bukunya nggak ada ditulis nama. Tapi karena kita tahu cara tulisannya kayak apa, kita bisa yakin ini bukunya si ini. Jadi persekutuanlah yang paling bisa menolong kita selain daripada melihatnya dari firman Allah. Lalu yang kedua, bersekutulah dengan dia. Bergaul karib dengan dia. Itu yang paling bisa. Misalnya kawan jalan dari jauh, dia pakai baju baru. Kita nggak bisa kenali dari jauh. Tapi dari gerakan tubuhnya kita tahu, oh ini si itu. Karena apa? Kita akrab sama dia. Kita bisa mengenal bagaimana cara dia bergerak, cara dia melangkah, cara dia berjalan. Nah, kemudian bagaimana dengan berdoa? Saya minta bantuan dibacakan Yohanes 16 ayat 23. Yohanes 16 ayat 23. Yohanes 16 ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Iya, jadi meminta dalam nama Yesus. Jadi maka doa itu ditujukan kepada Bapa. Ya Bapa, kalau sesungguhnya lebih seperti itu. Ketimbang kita bilang, ya Yesus. Jadi Yesus bukan menjadi tujuan. Karena dia pengantara. Melalui dia. Maka ya Bapa. Karena apa? Kita tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara sama Bapa kalau bukan karena Yesus. Dialah perantara itu. Maka kita ngomong kepada Bapa tidak bisa pula lantas tanpa Yesus. Maka kita berdoa kepada Bapa, lalu kemudian kita alaskan di dalam nama Yesus. Karena hanya melalui Yesuslah, seperti yang dikatakan, aku akan memberikan kepadamu apapun yang kamu minta di dalam namaku. Tetapi Roh Kudus, ada orang yang berdoa dalam nama Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Tunggu, Roh Kudus bukan alamat, tapi dialah yang berbicara dari dalam hati kita. Maka biasakan berdoa dengan roh. Artinya jangan doa kita tanpa roh. Ada kan doa tanpa roh? Tuhan, aku naksir kali sama dia Tuhan. Jadikanlah dia jodohku Tuhan, katanya. Tapi kalau dia sudah pacar orang Tuhan, janganlah biarkan mereka sampai menikah. Batalkanlah pacarannya itu Tuhan, supaya kami jodoh lagi. Dan kalau memang dia sudah jadi milik orang Tuhan, kasihlah yang seperti dia, yang persis kayak dia. Tapi kalau itu agak terlalu rumit, ya sudah, dia sajalah ya Tuhan. Itu kan bukan dengan roh, itu ngotot, itu maksa gitu kan. Jadi rohlah yang menuntun kita. Dan di situ HKBP punya cara memandangnya seperti ini. Bila mata kita sudah menjadi kabur, lidah kita menjadi keluh, kita tidak mampu lagi melihat dan kita tidak mampu lagi berbicara, maka disebut, ya rohku, katakanlah ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Di Hata Batak, molo halang dilakon, molo homur matakon, urupi maau, uton di ilaho mandok, aliamang tubagasan tanganmu ma, upasahat tondiku. Jadi kalau ada orang misalnya tiba-tiba kecelakaan lalu meninggal, kita bertanya, itu sempat enggak ya berdoa? Gitu. Yang paling sederhana menjelaskan adalah bahwa
ada roh yang menuntun dia untuk berdoa. Ketika dia tidak mampu, kita tidak mampu berbicara apapun sekalipun, tapi kita masih bisa menyampaikannya melalui roh. Roh itulah yang mengajari, roh itulah yang berdoa bersama-sama dengan kita. Maka dia bukan tujuan doa, walau dalam beberapa hal kita mungkin bisa mengatakan, ya Roh Kudus, kasihanilah, tuntunlah, enggak masalah. Tapi doa secara sehari-hari kita ditujukan kepada Bapa dan disampaikan di dalam dan dialaskan melalui Yesus Kristus. Tapi Roh Kudus itu adalah yang menuntun, yang mengajar dan membimbing kita sehingga kita tahu apa yang harus kita mintakan. Sehingga hati kita menjadi lega karena roh itu beserta dengan kita. Lalu tadi kenapa anak itu tidak tahu? Seperti itu kan ya. Jadi walau Allah Bapa itu keluar dari Allah anak itu keluar dari Allah Bapa, tetapi hendak mau mengatakan bahwa kebapaan Allah itu bukan digantikan, bukan dikosongkan. Surga tidak kosong ketika Yesus berada di bumi. Enggak. Surga tetap ada Allah. Waktu Yesus mati dikuburkan, bukan berarti Allah di kuburan, tidak ada Allah di bumi. Tidak. Tetapi hendak mau mengatakan bahwa otoritas Allah mengenai keselamatan itu bukan pada kealahan Yesus Kristus. Dia mengatakan Bapalah. Dalam arti ketika Yesus belum kembali kepada Bapa, dia tidak ingin atau dia tidak memberitahukan itu kepada kita. Jadi apakah itu mengatakan bahwa mereka sesungguhnya sedang membedakan keanakan dan kebapaan? Iya, tapi bukan berarti itu sedang membuat Allah, anak, dan Bapa itu benar-benar terpisah. Hendak mengatakan bahwa otoritas akhir dari segala kehidupan itu ada pada Allah Bapa itu sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih Amang. Semoga penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Nah, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, nanti boleh ditulis di kertas dan disampaikan ke kakak-kakak BPH ya. Nanti bisa dijawab sama Amang Pendeta Sirait ataupun nanti bisa WA Amang Pendeta Sukanto. Nah, untuk closing statement-nya Amang Pendeta Sirait boleh menyampaikan sedikit. Ya, terima kasih kepada Amang Pendeta Limbong yang telah memberikan kita banyak materi. Jadi begini Amang, awal mulanya ini ketika bulan 12 itu ada hal yang begitu viral ketika ada pernyataan yang mengatakan kalau Yesus itu anak Allah, siapa bidannya. Nah inilah yang menggerakkan kami untuk mengetahui bagaimana menjelaskan tentang ketritunggalan Allah. Oleh sebab itu Amang, tadi dari penjelasan Amang kami benar-benar mendapatkan bahwa selama ini kami salah di dalam memaknai bahwa Yesus itu anak Allah. Tetapi dari pernyataan Amang tadi kami mendapatkan kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Allah anak yang telah masuk dari Allah Bapa itu sendiri. Dan saya mengingat sebuah statement yang mengatakan seperti ini Amang. Ketika ada orang yang mengatakan Soeharto adalah putra bangsa, bukan berarti bangsa itu menikah terus menghasilkan Soeharto. Tetapi dia adalah bagian dari bangsa ini. Dan Amang juga telah menjelaskan bahwa ketika Yesus mengatakan dia adalah Allah anak, bahwa dia sendiri itu adalah anak itu sendiri. Terima kasih Amang atas penjelasan yang Amang berikan. Kami berikan waktu kepada Amang untuk menutup di dalam doa. Setelah itu kita melanjutkan ibadah kita Amang. Mulai ya Amang. Oke. Baik, jadi inti dari pengenalan kita mengenai Allah Tritunggal atau ketritunggalan Allah sebenarnya tidak ada masalah dengan
kealahan itu sendiri. Allah tidak sedang kurang jelas. Allah tidak sedang kurang bisa dipahami, dicerna, mengerti oleh manusia. Jadi memang kita sedang berhadapan dengan kemajuan teknologi seperti media sosial, lalu seperti topik-topik Trinitas itu sering menjadi konten ya, yang paling seru, paling menarik untuk dibahas. Tapi kita sudah membahasnya malam ini tidak sebagai sebuah konten, artinya untuk hanya mengenyangkan dan memuaskan pikiran kita, tetapi kita sedang belajar memahami dan mengimani keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi menutup, yang tadi belum penutup, ini penutupnya. Saya kasih tahu sama adik-adik kami, Naposubulung remaja di HKBP, Allah itu hadir di sini dan di tempat ini. Ada dua pemahaman Allah Tritunggal itu di mana. Ada yang mengatakan di sorga. Dia tidak datang lagi ke bumi. Kan dia sudah naik. Tapi HKBP mengimani tidak. Allah itu kendali sudah naik ke sorga. Dia tetap maha hadir. Ia ada di sini dan di tempat ini. Jadi Allah selalu diam bersama-sama dengan kita. Tinggal di tengah-tengah kita. Allah Tritunggal itu seperti itulah HKBP mengimani. Maka kalau kalian bernyanyi di gereja, kita jarang, mungkin ada sebagian ya, ada menyanyi dengan tangan ke atas begini. Itu sebenarnya tidak hanya gerakan loh, itu menandakan di mana Allah yang Anda percaya. Karena Allah di sanalah, maka diginiin ke atas. HKBP mengimani Allah ada di sini. Di sini, di tempat ini. Dia bersama-sama dengan kita. Maka itu juga yang memengaruhi gerakan dan cara kita memuji dan memuliakan dia. Kalian lihat misalnya Jumat Agung itu tiba-tiba orang sama-sama bareng-bareng pakai baju hitam kan? Padahal nggak ada warta, nggak ada pemberitahuan Jumat Agung harus pakai baju hitam. Kenapa? Karena dia memahami Allah itu nanti bersama-sama dengan kita dan mati di sini. Jadi dia datang dengan gerakan itu. Ibu-ibu kalau kalian lihat misalnya pakai kebaya segala, pakai konde gitu, pakai sanggul. Kenapa? Karena dia tahu Allah ada di sini dan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Maka kami harus datang dengan cara kami yang khusus, yang spesial. Jadi kalau kita lihat di gereja, HKBP itu lebih ke sifat yang tenang, sikap yang kalem gitu. Karena Allah bersama-sama dengan kita di sini. Allah tidak di sana, tapi di sini, di tempat kita. Pernah kalian lihat ada sintua, kalau kalian terlambat, pintu ditutup pas lagi doa. Itu salah satu pertanda bahwa Allah sedang di sini. Dia hanya dibuka pas nyanyi. Pas lagi doa itu ditutup lagi. Untuk memastikan bahwa cara HKBP mengenali keberadaan Allah, Ia Allah yang hadir di sini dan di tempat ini. Kalau kalian lihat altar kita sekarang, mana tempat yang paling tinggi di altar kita? Itu adalah tempat memberitakan firman. Firman itu puncaknya dalam persekutuan kita. Siapa firman itu? Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Jadi Allah Tritunggal itu bukan hanya tentang pengenalan dan pengetahuan kita, tapi tentang perjumpaan sehari-hari kita. Allah Tritunggal adalah Allah yang selalu dekat dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Saya ajak teman-teman, tahu tidak, boleh tidak apa-apa. Kita nyanyikan lagu ini. Marpungu do di Jolomon, marsada rohamion, o Yesus Tuhan nami. Marpungu do di Jolomon. Jadi tiap-tiap saat kita berjumpa, bersekutu dengan Dia di hadapan kita. Jadi kalau kalian pernah ibadah, mendengar ibadah yang lain mengatakan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, katanya di sana. Kalau di HKBP tidak, terimalah berkat Tuhan. Allah hadir di sini dan di tempat ini. Suatu saat Anda menikah, yang menyatukan Anda bukan pendeta,
Kau melihat pendeta, tapi Allah lah yang menyatukan kalian berdua. Seperti itu. Pandita dona huida, alaide batado nama masu hamina dua. Amin. Apakah ditutup dengan doa oleh saya atau lanjut? Mohon diarahkan. Iya, ditutup dengan doa untuk firman. Mari kita doa syukur ya. Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah mengenalkan pribadi Tritunggal, ketigaan di dalam Engkau ya Bapa, ke dalam kehidupan kami. Di sini kami terus merayakan dan merasakan keberadaan dan pengenalan-Mu atas kehidupan kami. Melalui hal-hal sederhana, dari hal-hal yang paling kecil, Engkau selalu mengenalkan-Mu. Lebih dari ketigaan yang ada di dalam Engkau itu dalam sehari-hari dalam hidup kami. Engkau menguatkan kami. Engkau menuntun kami. Engkau meneguhkan dan menguatkan kami. Engkau menyentuh hati kami. Engkau menyapa dan mengingatkan kami. Ketritunggalan yang sehari-hari paling sering dan paling banyak kami alami. Maka terima kasih Tuhan kalau malam ini kami boleh mengenang dan merayakan semua ketritunggalan itu dalam sehari-hari hidup kami. Maka topik kami ini bukan hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang di luar kami, tetapi juga sekaligus untuk menegaskan dan mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah Tritunggal itu selalu diam bersama-sama dengan kami. Melalui firman kehidupan, melalui Yesus Kristus, kami mengerti dan menyadari dan merayakan keselamatan kami. Melalui Roh-Mu yang kudus, kami dituntun, digerakkan, diarahkan, seperti malam ini kami boleh berkumpul secara onsite di gereja. Terima kasih Tuhan. Izinkanlah kiranya dalam perjalanan masa-masa muda kami ini, terkhusus anak-anak kami di sini, adik-adik kami Naposo Bulung dan remaja. Terima kasih Tuhan, di masa muda mereka, Engkau telah menangkap mereka. Engkau telah menjadikan mereka menjadi teruna-terunamu, anak-anak panah di tanganmu, yang Kau luncurkan untuk kehidupan hari depan yang penuh harapan. Teruslah Bapa menopang mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Teruslah Tuhan menuntun dan menggerakkan hati mereka untuk dapat menjalani masa-masa di mana mereka sekolah, di mana mereka bekerja, di mana mereka menjalani segenap kehidupannya. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, mereka kuat melawan segala tipu muslihat iblis dan dosa, dan mereka setia senantiasa denganmu ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Syukur untuk firman yang telah disampaikan. Hari ini kita kembali belajar bahwa kita manusia yang terbatas ini tidak akan dapat mengerti Allah yang tidak terbatas, kecuali Allah sendiri yang telah menyatakannya kepada kita. Mari kita memohon belas kasihan Allah agar kita beroleh pengertian, dan kiranya kita dengan rela hati mau menyerahkan diri kita seluruhnya untuk dibentuk oleh Allah. Kita nyanyikan pujian buku ND 691, Hupasahatma tu Yesus. Hupasahatma tu Yesus, salut menguluki rohanang pambahin aku, salut natiki. Hupasahatma tu Yesus, salut menguluki Hupasahatma tu Yesus, salut menguluki.
pakai hukuman tanganku, mangulau monai, lakana si majojoku, mangihutun ke haki. Basahat mata Yesus, salut nadiriki. Basahat mata Yesus, salut nangoluki. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Rahel Boru Marpaung. Kepada Kak Rahel dipersilakan. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan dari pagi hingga malam hari ini Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan, Aposo Bulung dapat berkumpul tempat ini Tuhan untuk melaksanakan PA kami Bapa. Bapa terima kasih Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Bapa yang boleh melayani Tuhan pada malam hari ini. Biarlah setiap pelayanan yang boleh dilakukan Tuhan semua berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pembicara kami Tuhan, Pendeta Limbung Tuhan yang telah memberikan banyak pengajaran kepada kami Tuhan terkait ketritunggalan. Biarlah Tuhan setiap apa yang boleh kami dengarkan malam hari ini Tuhan, boleh kami mengerti Tuhan, membuat kami semakin mengenal Tuhan akan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk kami Naposo Bulung Bapa, biar Engkau yang selalu memberikan kesehatan, Engkau yang selalu memberikan kesehatian Bapa buat kami Naposo Bulung HKBP Jambi Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang dekat maupun yang jauh daripada kami, kiranya Engkau yang selalu memberikan kesehatan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga kami Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan teman-teman kami Bapa yang mungkin belum dapat hadir Tuhan bersama-sama dengan kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang selalu menyertai mereka Tuhan, baik yang sakit juga Bapa Engkau pulihkan Tuhan, Engkau yang sembuhkan Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Naposo Bulung kami Tuhan, kepengurusan yang akan segera periodisasi Bapa, biar Engkau yang menyertai Tuhan segala proses periodisasi kami Bapa, Engkau memberikan Tuhan pengurus-pengurus yang baru Tuhan yang siap melayani Engkau dengan sepenuh hati Tuhan, siap memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau juga Tuhan yang terus menyertai pembimbing kami Tuhan, Naposo Bulung, Mang Sirait Bapa dalam setiap pelayanannya Tuhan, membimbing kami Naposo Bulung di tempat ini Bapa, agar kami semakin menjadi Naposo Bulung yang tumbuh Tuhan turut dengan firman-Mu Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Paskah kami yang kemarin boleh berlalu dengan sangat baik Tuhan. Itu semua karena berkat yang daripada-Mu Bapa. Biar Engkau yang semakin memberkati Tuhan setiap panitia yang telah berkontribusi Tuhan untuk perayaan Paskah kami maupun juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang turut andil Bapa dalam mensukseskan Paskah kami Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami yang saat ini masih berkuliah Tuhan, biar Engkau yang menyertai Tuhan segala proses perkuliahan kami, Engkau yang menyertai Tuhan, baik kami yang menyusun skripsi, Engkau yang menyertai Bapa, apapun yang boleh kami kerjakan Tuhan, biar semua berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik daripada-Mu Bapa, pekerjaan yang berkenan padamu Tuhan. Biarlah kami selalu dengan penuh semangat Tuhan untuk mencari pekerjaan Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan teman-teman kami yang telah bekerja Bapa. Kiranya yang boleh mereka lakukan di tempat kerja mereka Tuhan, turut dengan kehendak-Mu Tuhan dan menunjukkan Bapa bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan yang beda Tuhan daripada teman-teman kami yang lain. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mencari pasangan hidup Bapa, biar Engkau yang memberikan pasangan hidup yang terbaik Tuhan yang daripada-Mu, apapun yang sedang mereka pergumulkan Tuhan, pribadi lepas pribadi, Engkau yang tahu itu Bapa, dan Engkau yang memberikan kepada kami masing-masing Tuhan hati yang benar-benar
siap Tuhan untuk menerima apapun yang daripadamu Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk HKBP, biar Engkau yang semakin memberkati HKBP dalam pelayanannya Tuhan, biar apapun yang boleh HKBP kerjakan Tuhan menjadi gambaran Tuhan untuk gereja-gereja, menjadi gambaran Tuhan untuk seluruh orang-orang yang percaya maupun yang tidak percaya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau memberkati kota Jambi, Engkau memberkati pemerintahan yang ada, Engkau memberkati Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan nama-Mu Bapa semakin dipermuliakan Tuhan di hari-hari ini Bapa. Tuhan, di atas segalanya kami orang yang penuh dengan dosa Bapa, kiranya Engkau yang menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang jauh daripada sempurna, tapi kami yakin dan percaya Engkau mengerti Tuhan apa yang kami sampaikan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dengan perantara Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bila ketritunggalan Allah menjadi seolah-olah kita pelajari hanya untuk mengetahui tokoh-tokoh ajaran, maka itu hanya sekedar memuaskan logika kita dan akan ada selalu perdebatan yang tidak ada ujungnya. Tapi hari ini kita mendapatkan kabar sukacita bahwa Allah Tritunggal, Allah yang kekal sampai kekekalan hadir di sini menjadi teman kita, di sekitar kita, penghibur, penuntun, dan penebus dosa kita. Kiranya kita boleh terus belajar mengenal Allah yang hidup itu melalui HPDT yang baik, dan kita terus mau menyerahkan diri kita untuk mau dibentuk Allah sesuai dengan kehendaknya. Kita akan mengakhiri PA kita malam hari ini dengan doa dan berkat yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Limbong. Namun sebelumnya, mari kita nyatakan syukur kita melalui persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, aku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga hari kelak. Ayat kedua. Ku heran oleh robohnya hatiku beriman, dan oleh kuasa sadaya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga hari kelak. Kita nyanyikan bersama ayat yang ketiga, Ku heran oleh Roh Kudus. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku penuh siapapun nebus. Namun ku tahu, aku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga hari kelak. Seperti Yesus Kristus yang memikul ketidaktahuan kita sebagai manusia, sehingga Ia berkata, tentang hari dan waktu itu pun saya tidak tahu, untuk mengingatkan kita bersama
bahwa PA ini bukan untuk melenyapkan ketidaktahuan kita, tetapi untuk mengajari kita bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam banyak hal ketidaktahuan kita kepadanya. Karena itu, marilah kita mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Dia yang telah tinggal dan diam bersama-sama dengan kita di sini. Kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih telah menjumpakan kami di dalam pertemuan ibadah kami di sini. Persembahan ini akan kami doakan dalam minggu besok. Dan biarlah Tuhan yang terus menuntun kami, menyertai kami di dalam segenap perjalanan hidup kami. Ibadah ini akan segera selesai, tapi ibadah dalam tindakan, ibadah dalam perbuatan, ibadah dalam kehidupan sehari-hari kami, baru akan segera kami mulai. Karena itu utuslah kami dan berkatilah tiap-tiap kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Marilah kita bersepakat memohon di dalam doa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk dan mengambil waktu teduh. Ya, ibadah PA kita malam ini udah selesai. Terima kasih Amang Pendeta. Terima kasih sama-sama. Tepuk tangan untuk Amang Pendeta. Terima kasih. Terima kasih untuk lain waktu kita ada kesempatan untuk bertemu ya Amang. Amin. Serahkan kepada BPH. Terima kasih untuk BPH, untuk Amang Pendeta Sirait dan semua pelayan di sana. Saya izin live duluan, udah boleh lah ya. Iya, shalom. Shalom teman-teman. Iya, ramai sekali kita hari ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Teman-teman pemusik. Oh, dadah dulu guys. Dadah ya. Kita hitung 1 sampai 3. Kita say goodbye dengan Amang ya. Oke? 1, 2, 3. Bye. Hai. Terima kasih. Terima kasih. Oh.